Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rusanto Auto Info. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang arti lampu-lampu peringatan yang ada di dashboard mobil. Selain itu, nanti akan saya jelaskan juga tindakan apa yang tepat ketika lampu-lampu peringatan itu menyala. Saksikan videonya sampai selesai karena ketika lampu itu menyala dan kawan-kawan salah tindakan, itu akan berpotensi menyebabkan kerusakan yang fatal. Nah, di video kali ini saya nanti hanya akan membahas warning lamp di area engine dan relatednya saja ya. Sedangkan untuk area lain atau komponen lain nanti akan saya bahas di next video. Buat kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya untuk lebih mudah mendapatkan update informasi dari channel ini. Tanpa perlu lama-lama, cekidot. Warning lamp yang pertama seperti ini, warnanya kuning dan ada vektor gambar engine. Ini artinya engine check lamp. Jadi ketika lampu ini menyala, itu artinya ada problem di area engine non mechanical. Jadi bisa jadi intake system, bisa jadi electrical, bisa jadi exhaust system. Nah, ketika lampu ini menyala, itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, error aktif. Yang kedua, error inaktif. Apa itu error aktif? Yaitu error ketika lampu ini menyala, dibarengi dengan engine low power, dibarengi dengan engine tersendat, dan penurunan performa yang lain. Selanjutnya, error inaktif, yaitu error ketika lampu ini menyala, tetapi performa mobil atau performa engine tidak terpengaruh. Jadi dia tetap powerful, tetap halus, tidak ada nyendat, tidak ada apa-apa. Itu namanya error inaktif. Nah, bagaimana mengatasinya? Yang pertama, ketika kawan-kawan mendapati error aktif, yaitu lampu ini menyala dibarengi performanya yang menurun, itu harus di-scan ya. Jadi kawan-kawan harus ke bengkel resmi atau bengkel spesialis untuk menemukan problem itu dari mana. Tetapi kalau kawan-kawan sedikit mau effort gitu kan, siapa tahu kerusakannya masih bisa terlihat fisik, itu kawan-kawan bisa melihat di area intake system, yaitu air cleaner, mana tahu dia buntu gitu kan. Terus kabel-kabel sensor O2, kabel-kabel sensor throttle body, atau selongsong coil, atau kabel-kabel busi gitu ada yang bocor atau tidak. Nah, ketika kawan-kawan menemui problem di area tadi yang saya sebutkan, itu bisa kawan-kawan perbaiki, lalu dicoba lagi engine-nya. Kalau memang performanya kembali bagus lagi, itu artinya error ini akan menjadi inaktif. Jadi kawan-kawan bisa melakukan reset. Terus selanjutnya ketika kawan-kawan menemui error ini inaktif, jadi lampunya nyala tapi engine-nya tidak ada masalah, itu sebenarnya bisa di reset manual ya. Kalau Toyota, Honda itu bisa di reset dengan cara melepas kabel aki negatif selama ya sekitar 10 detik. Setelah itu dipasang lagi, itu nanti insya Allah kalau errornya itu inaktif, lampu ini akan padam. Tetapi kalau untuk Nissan itu ada prosedurnya tersendiri ya untuk melakukan reset error, yaitu dengan cara memainkan pedal gas dan kunci kontak. Nanti insya Allah akan saya bahas di waktu tertentu. Kita lanjut saja dulu. Terus selanjutnya ada gambar seperti ini ya, warnanya merah, artinya engine oil pressure. Jadi ketika kawan-kawan sedang jalan dengan mobil gitu, terus mendapati lampu ini tiba-tiba menyala, itu sangat kritikal. Jadi kawan-kawan harus segera menepi, cari tempat yang aman dan engine-nya dimatikan. Karena peran engine oil pressure di dalam sistem engine itu sangat kritikal. Jadi kenapa ini sangat penting? Karena di mechanical engine itu ada komponen yang namanya crankshaft, dan bushingnya itu dia dirancang untuk tidak bersentuhan atau melayang. Apa yang membuat dia melayang antara crankshaft jurnal dan bushingnya itu adalah engine oil pressure. Jadi ketika engine oil pressure-nya drop, itu artinya crankshaft dan bushingnya itu akan bersentuhan. Dan dia menerima beban yang sangat luar biasa dari pembakaran piston ya. Nah, itu artinya ketika engine oil pressure drop, di area tersebut akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Selain itu, selain crankshaft, itu biasanya akan merembet ke area silinder block. Silinder blocknya bisa crack, conrodnya bisa bengkok, dan lain-lain. Jadi resikonya itu fatal ketika kawan-kawan memaksakan mobil itu tetap berjalan dengan lampu ini tetap menyala. Jadi seperti tadi ya, kawan-kawan harus segera menepi,
dan memanggil teknisi atau kalau perlu mobilnya diderek, jangan dipaksa untuk jalan. Next. Ini gambar selanjutnya ada seperti ini, mirip seperti tadi, tetapi warnanya kuning biasanya. Dan di bawahnya ini ada semacam kayak gambar ombaknya. Ini artinya low oil level atau oil engine-nya itu kurang gitu kan, kurang dari standar. Sebenarnya secara sistem kerja pelumasan di dalam engine itu tidak ada masalah ya ketika oli ini di bawah level. Tetapi ini merupakan suatu peringatan. Bagaimanapun juga kawan-kawan juga harus menepi, segera memeriksa di area kolongnya, di area engine-nya, apakah ada kebocoran yang menyebabkan levelnya itu turun dengan tiba-tiba. Biasanya yang menyebabkan level itu turun dengan tiba-tiba itu karena ada kebocoran di area baut drain plug, oli engine, ataupun di filter oli engine. Jadi kawan-kawan periksa di area situ. Nah, setelah diperiksa, ketika ada kebocoran kawan-kawan bisa perbaiki, atau ketika diperiksa kawan-kawan meyakini tidak ada kebocoran, sebenarnya mobil itu masih bisa dibawa jalan untuk menemukan bengkel terdekat atau toko oli terdekat untuk ditambah olinya ini supaya levelnya sesuai gitu. Jadi pastikan dulu tidak ada kebocoran, setelah itu bisa dibawa jalan mobilnya, pelan-pelan saja, tidak perlu dengan speed yang tinggi. Selanjutnya ada gambar termometer seperti ini ya, dengan ada seperti gambar ombak di bawahnya ini, warnanya merah. Ini artinya coolant temperature high. Itu berarti ada masalah dengan sistem pendinginan atau cooling system. Jadi ketika kawan-kawan menemui seperti ini, kawan-kawan harus segera menepi dan membiarkan engine itu low idle. Jangan langsung dimatikan, penting ya, jangan langsung dimatikan. Kenapa tidak boleh langsung dimatikan? Karena ketika kawan-kawan mematikan engine dengan keadaan dia overheat, itu akan terjadi namanya hot shutdown. Hot shutdown itu apa? Hot shutdown itu adalah engine mati dalam kondisi temperatur yang sangat tinggi. Jadi nanti resikonya seperti busing-busing, seperti valve, ring piston itu ada potensi untuk lengket. Jadi itu tidak boleh ya. Sehingga ketika kawan-kawan menemui seperti ini, segera menepi dan biarkan engine-nya low idle beberapa saat. Terus kawan-kawan bisa turun, bisa periksa di area kolong, bisa periksa di area engine, apakah ada kebocoran coolant ataukah ada sistem pendinginannya yang tidak bekerja, seperti kipas radiator atau sistem-sistem yang lain gitu kan. Nah, selanjutnya ketika kawan-kawan menemui cooling sistemnya itu ada masalah ya, misalnya kipas radiatornya tidak bekerja atau coolantnya ada yang bocor, itu low idle engine-nya tidak perlu lama-lama, cukup 1 menit lalu dimatikan saja. Tapi ketika cooling sistemnya itu tidak ada masalah, misalnya kipas radiatornya masih bekerja, coolant-nya masih ada, tidak bocor, itu dibiarkan low idle saja sampai lampu ini mati dengan sendirinya. Nah, yang perlu digarisbawahi, jangan pernah memaksa mobil itu jalan dalam kondisi overheat, karena risikonya cukup luar biasa ya, bisa jadi silinder head-nya melengkung, bisa jadi valve-nya patah, meleleh gitu kan. Bisa jadi pistonnya juga akan mengalami kerusakan. Jadi ketika mobilmu tiba-tiba overheat di tengah jalan, itu lebih baik kawan-kawan panggil teknisi atau kalau perlu diderek seperti tadi. Selanjutnya ini coolant temperature low. Gambarnya seperti tadi, tetapi warnanya biru. Jadi ada beberapa mobil yang memang dilengkapi fitur ini ya. Ini menandakan engine itu belum pada temperatur kerja. Jadi selama lampu ini masih menyala, kawan-kawan membawa mobilnya di low speed aja. Tetapi kawan-kawan ketika menemui lampu ini tidak mau mati, jadi mobil itu sudah dipakai lama, tetapi lampu ini masih tetap nyala. Itu artinya ada masalah dengan sensor temperatur. Nah, itu harus segera diperbaiki juga ya, karena ketika sensor temperatur tidak bekerja, itu berpotensi apabila ada overheat, itu tidak bisa terdisplay di monitor panel. Selanjutnya, gambar seperti ini warna kuning. Ini artinya fuel filter clogged atau filter bahan bakar itu dia buntu. Jadi ada beberapa mobil yang dia punya fitur memasang sensor di inlet dan outlet filternya ini. Jadi ketika dia buntu, dia akan memberikan sensing perubahan pressure, sehingga kita dapat mendeteksi kalau fuel filternya sudah mulai buntu. Nah, ini tindakannya juga harus segera dilakukan penggantian sebelum
mobilnya mogok gitu ya. Selanjutnya ini yang terakhir gambar baterai warna merah atau gambar aki warna merah nih ya. Ini kalau misalnya kawan-kawan menemui lampu ini menyala, itu sudah bisa dipastikan 90% itu ada masalah dengan charging system atau ada masalah dengan sistem pengisian baterai. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Kawan-kawan harus segera menepi, cari tempat yang aman dan matikan mesin. Jangan melanjutkan perjalanan ya, karena resikonya ketika kawan-kawan melanjutkan perjalanan dengan lampu ini menyala, mobil itu bisa mogok di tengah jalan atau di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Kenapa mobil bisa mogok? Karena ketika charging system atau sistem pengisian aki itu dia tidak bekerja, artinya kelistrikan mobil itu sepenuhnya ngambil dari aki. Baik itu pengapian, baik itu instrumen panel atau yang lain-lain itu ngambil dari aki. Nah, ketika arus di aki sudah habis, maka mobilnya akan mogok. Jadi sebelum kejadian mogok di tempat yang tidak diinginkan, lebih baik kawan-kawan minggir, cari tempat yang aman, terus matikan mesin dan panggil teknisi. Atau kalau perlu ya diderek seperti tadi. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya di kesempatan kali ini ya, terkait lampu-lampu warning lamp yang ada di sini tadi. Jadi kita selaku pembawa mobil atau selaku user jangan sampai salah tindakan untuk meminimalisir resiko kerusakan. Demikian dari saya, apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.